Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai besaran pada gerak lurus, yang mana tadi teman-teman udah tahu ya bagaimana definisi dari gerak lurus itu sendiri, yakni gerak yang memang dia lintasannya adalah lintasan yang lurus. Nah, di sini Ibu akan bahas dulu nih, sebelum teman-teman mengerjakan LKPD, Ibu akan bahas dulu tentang posisi, kedudukan, jarak, dan perpindahan yang merupakan besaran-besaran yang akan kita pakai pada gerak lurus. Oke, sebagai pengantar nih, dalam aktivitas sehari-hari kita tidak pernah nih terlepas dari yang namanya gerak. Misalkan ayah berangkat dan pulang bekerja, dikatakan ia bergerak ya. Kemudian menulis, berjalan, berlari, bersepeda, olahraga, dan aktivitas-aktivitas lainnya tidak akan terlepas nih dari gerak. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan gerak itu? Seperti apa ya benda bisa dikatakan bergerak? Perhatiin deh ya ilustrasi berikut. Ayah, dia berangkat nih dari rumah menuju ke kantor untuk bekerja. Nah, jika kita tinjau dari ilustrasi di atas, terdapat nih dua titik acuan, yakni rumah ya sebagai titik acuan satu dan kantor nih sebagai titik acuan yang kedua. Jika kita menggunakan rumah ini sebagai titik acuan, berarti titik acuan satu ya. Maka ayah ini, si ayah, dia dikatakan bergerak menjauhi titik acuannya. Yang ini kan acuan satu, berarti dia menjauhi rumah. Sedangkan kalau titik acuannya adalah kantor, ya, maka ayah ini kan berangkat dari rumah menuju kantor. Maka dianggap ayah ini dia sedang mendekati titik acuan. Jadi apa sih yang namanya gerak itu dan kapan benda itu dikatakan bergerak? Gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap lintasan acuan tertentu. Nah, suatu benda dia dapat dikatakan bergerak jika benda itu mengalami perubahan kedudukan. Ya, mengalami perubahan kedudukan terhadap titik tertentu sebagai acuannya. Itu karena ayah di sini dia mengalami perubahan kedudukan dari rumah ke kantor. Oke, membahas tentang kedudukan tadi atau posisi, maka di sini bahas tentang pengertian posisi dan kedudukan merupakan besaran dalam gerak lurus. Contoh misalkan ya, ini ada orang yang dia berdiri. Biasanya kalau posisi dan kedudukan ini, biar gampangnya gambarkan aja diagram kartesiannya. Ini menggambarkan posisi suatu benda di mana A dia ada di 50 meter ya, C ada di 30, B ada di 0, dan D ada di minus 10. Jika titik B ini, titik B ini kita anggap sebagai titik acuannya, ya, titik acuan, maka di manakah posisi A, C, dan D? Baik, berarti di sini kalau kita anggap bahwa C ini, B ini adalah titik acuannya, maka coba di A itu berarti ada di minus 10, karena kalau di setelah atau sebelum atau di kiri 0, dia itu minus ya, minus 10 meter ya. Nah, berarti dia ada minus 10 meter di B. Itu kemudian kalau C gimana? Kalau C dia letaknya ada di berapa nih? 10, 20, 30 ya. 30 meter di B. Kemudian yang A gimana? Ya. Maaf, tadi ini yang D ya. Ini yang A gimana? A berarti 50 di B. Nih, bagaimana kalau Ibu ubah nih?
dia titik acuannya itu adalah C. Oke, berarti bagaimana nih kedudukan B terhadap C? Ya, berarti di sini B itu ada di mana? B itu ada di, lihat di sini. 30 ke sini ya. 1, 10, 20, 30. Berarti ada di min 30 meter di C, gitu ya. Mungkin paham ya bagaimana menentukan kedudukannya dan posisi itu. Jadi apa sih posisi itu? Nah, posisi ini merupakan besaran vektor yang dia dinyatakan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan tertentu. Nah, kedudukan tersebut itu tuh yang menyatakan besar dan arahnya. Jadi kayak ini nih, besarnya kan 10 ya, minus 10. Nah, di mana? Dari mana? Dari si B gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengertian jarak dan perpindahan. Nah, jarak dan perpindahan ini adalah sesuatu hal yang berbeda. Kalau kita flashback lagi ya, jarak ini adalah besaran skalar. Sedangkan kalau vektor dia besaran vektor, di mana kalau skalar dia hanya melihat nilainya saja. Sedangkan kalau vektor selain nilai dia harus tahu nih arahnya di mana. Oke, jarak ya. Misalkan contohnya gini, ada mobil yang dia melaju. Melaju gitu sejauh 80 km ke arah timur. Berarti dari titik A ke titik B. Kemudian mobil ini dia berbalik arah lagi nih, berbalik arah dari B ke C sejauh 30 km. Maka berapakah jaraknya? Nah, kalau kita ngomongin tentang jarak, kita ngomongin tentang lintasan tempuh. Artinya mobil ini melintas sejauh apa sih? Tinggal tambahin aja. Berarti A ke B ya, jarak tuh simbolnya S ya. Ditambah B ke C. Maka di sini berapa? 80 ditambah 30 ya, sama dengan 110 kilometer. Gitu. Nah, kalau perpindahan kita ngomongin tentang vektornya gitu. Maka arahnya harus diperhatikan. Nih, A ke B arahnya positif ya. Kalau ke kanan dia positif, kalau ke kiri dia negatif. Mudahnya kayak gitu. A ke B dia arahnya positif nih. Nilainya A ke B adalah 80 km. Kemudian B ke C adalah minus 30 km karena arahnya ke kiri. Maka untuk perpindahannya kayak delta S-nya adalah A ya, AB min BC sama dengan 80 minus 30 sama dengan 50 km. Jadi kalau perpindahan itu dia hanya kita tahu titik acuan pertama dan posisi pertama dan posisi yang kedua, itu posisi akhir dan posisi awalnya. Jadi di sini nih kita tahu ini adalah perpindahannya. Perpindahan A ke C. Jadi mobil ini dia hanya berpindah dari sini ke sini gitu. Mau lewat manapun, tapi yang kita tahu, yang kita ukur adalah perpindahannya. Sejauh apa perubahan kedudukan dia gitu. Kalau perpindahan itu adalah perubahan posisi. Gitu. Nah, jadi sini adalah 50 km. Oke ya. Nah, selanjutnya ini contoh lain dari jarak. Jadi kalau kita ngomong tadi apa? Jarak itu adalah lintasannya ya. Lintasan. Nah,
seluruh jumlah lintasan. Nah, kalau perpindahan adalah berhubungan sama perubahan posisi. Nah, oke. Misalkan nih, Aisyah, dia mengendarai sepeda motor sejauh 8 km nih. Ke arah mana? Ke arah barat. Ya, lihat di sini. Ke arah barat, ke titik O ini. Kemudian dia mengendarai lagi ke selatan sejauh 6 km. Nah, tentukan jarak dan perpindahan Aisyah. Kalau jarak, teman-teman tinggal jumlahkan aja. Berarti A, O ya, ditambah O ke B. Berarti di sini 8 ditambah 6 sama dengan 14 km. Nah, bagaimana dengan perpindahan? Nah, perpindahan ini dia hanya melihat kedudukan awalnya kan dia di sini. Kedudukan akhirnya di sini. Maka teman-teman lihat aja dari sini ke dari sini ke sini deh. Oke, berarti nah karena ini kalau kita pengen tahu sisi miring ini kan berarti ini sisi miring, pakailah Pitagoras gitu ya. Maka di sini titik AB kuadrat sama dengan AO kuadrat ditambah OB kuadrat. Maka di sini AB akar dari AO kuadrat ditambah OB kuadrat sama dengan akar dari AO itu adalah 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, yakni akar dari 64 ditambah 36. 36 berarti ini adalah akar dari 100. Akar dari 100 berapa? 10. Satuannya adalah kilometer. Itu ya teman-teman mengenai besaran-besaran. Tadi ada posisi ya, ada posisi, ada kedudukan, ada jarak, ada perpindahan. Oke, mungkin cukup sekian. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.